Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kali ini kita akan bedah tuntas saham PT Primarindo atau yang kodenya Bima. Nah ini kan perusahaan di balik sepatu Tomkins yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita. Anggap aja sesi ini adalah panduan, di mana kita bakal lihat bareng-bareng lebih dalam, ini saham sebenarnya peluang emas atau jangan-jangan malah perangkap. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Dan jujur aja, siapa sih yang nggak pernah? Kita lihat mereknya terkenal, produknya sering kita lihat, harga sahamnya kok kelihatannya murah banget? Ini dilema klasik yang sering banget kita hadapi. Pertanyaannya, ini tuh diskon beneran atau justru sinyal bahaya yang nggak kita sadari? Yuk, kita mulai investigasi kita. Jadi, di balik merek sepatu Tomkins itu, ada perusahaan publik yang namanya PT Primarindo Asia Infrastructure, kode sahamnya Bima. Punya merek yang dikenal luas, itu jelas nilai tambah ya. Gak heran banyak orang yang jadi tertarik ngelirik sahamnya. Tapi, pertanyaannya apa itu aja cukup? Ini poin penting yang perlu kita catat. Bema itu bukan pemain baru loh. Mereka itu sudah listing di bursa kita dari tahun 1994. Sejarahnya panjang. Justru karena itulah, krisis yang mereka hadapi sekarang ini jadi sebuah studi kasus yang jauh lebih dramatis dan pastinya penuh pelajaran berharga buat kita sebagai investor. Oke, langkah pertama sebagai investor yang cerdas, sebelum kita ngomongin valuasi, harga wajar, atau apapun itu, adalah cek kesehatannya dulu. Jadi sekarang kita akan bongkar laporan keuangannya. Dan kita biarkan angka-angka ini yang bicara apa adanya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Disinilah letak jebakan pertamanya. Kalau kita cuma lihat sekilas, pendapatannya kan naik tuh, hampir 17%. Kelihatannya oke dong. Tunggu dulu. Coba lihat baris di bawahnya. Poin paling krusialnya, kerugian bersih mereka justru bengkak, naik lebih dari 67%. Ini bendera merah pertama yang super besar. Biar lebih jelas, kita sorot angkanya. Rugi bersih 24,6 miliar rupiah. Kenaikan rugi sampai 67% dari tahun sebelumnya, itu bukan cuma angka jelek biasa ya. Ini adalah sinyal kuat kalau ada masalah operasional yang sangat dalam, yang sistemik di dalam tubuh perusahaannya. Sekarang kita pindah ke neraca keuangan. Dan ceritanya jadi makin bikin khawatir. Coba lihat polanya. Di satu sisi, utangnya terus nambah. Merangkak naik. Di sisi lain, ekuitasnya atau gampangnya modal bersih perusahaan justru anjlok drastis. Nah, kombinasi maut antara utang yang bengkak dan modal yang terkikis ini adalah resep sempurna menuju bencana. Penurunan ekuitas hampir 42% cuma dalam setahun. Mari kita terjemahin artinya apa. Ini berarti nilai bersih atau kekayaan perusahaan ini lagi menguap dengan kecepatan yang mengerikan. Asetnya udah nggak cukup kuat lagi buat nopang utang-utangnya. Gawat kan? Dari kinerja keuangan yang berdarah-darah, cerita kita sekarang bergeser ke ancaman paling nyata bagi kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Mereka nggak sanggup lagi bayar tagihan. Ini levelnya bukan lagi soal untung rugi. Ini udah masuk ke ranah hidup atau mati. Dan sebelum kita lanjut, ada satu istilah penting banget yang harus kita pahami. One prestasi, atau dalam bahasa kerennya, default. Simpelnya, ini adalah kondisi saat perusahaan secara resmi angkat tangan, nggak sanggup bayar utangnya. Ini adalah sirene paling kenceng dalam dunia keuangan. Dan ini bukan lagi teori atau analisis kita ya, ini adalah bukti hitam di atas putih. Kutipan ini diambil langsung dari surat resmi PT Perusahaan Pengelola Aset. Pernyataan ini adalah konfirmasi mutlak bahwa Bima sudah dalam kondisi default. Jadi krisisnya ini nyata. Seberapa besar sih masalahnya? Coba kita lihat rinciannya. Utangnya signifikan dan perhatikan deh, ada komponen dalam dolar AS. Ini nambah satu lapisan risiko lagi, yaitu risiko fluktuasi kurs mata uang. Angka-angka ini nunjukin skala masalah yang harus mereka hadapi itu nggak main-main. Masalah Bima ternyata nggak berhenti di kreditur aja. Bursa Efek Indonesia sebagai wasit di pasar modal juga udah nyalain lampu merah dan membunyikan alarm peringatan yang sangat kencang, tujuannya untuk melindungi investor seperti kita. Nah, ini dia langkah paling drastis dari bursa, suspensi perdagangan. Artinya sejak November 2025, saham Bima itu digembok, nggak bisa diperjualbelikan. Buat investor yang masih pegang saham ini, artinya cuma satu, mereka terjebak. Uangnya terkunci entah sampai kapan. Selain suspensi, bursa juga ngasih semacam tato peringatan di kode saham Bima. Ada notasi 7, artinya modalnya kritis. Ada notasi L karena telat lapor keuangan. Dan ada notasi X yang berarti saham ini masuk kandang khusus untuk saham-saham bermasalah.
Ini adalah cara regulator teriak ke kita. Awas, saham ini berbahaya. Jadi skenario terburuknya apa? Forced delisting. Kalau suspensi ini terus berjalan selama 24 bulan tanpa ada perbaikan yang berarti, saham Bima bisa ditendang secara paksa dari bursa. Buat para pemegang saham, ini artinya resiko kehilangan seluruh nilai investasinya. Bisa jadi nol. Di tengah situasi yang segenting ini, apa sih rencana manajemen buat selamat? Dan ada pertanyaan penting lain, apa cuma Bima aja yang menderita? Atau jangan-jangan seluruh industri sepatu memang lagi dihantam badai? Ternyata mereka cuma punya satu jurus pamungkas, jual aset paling berharga mereka, yaitu tanah dan bangunan. Tujuannya simpel banget, dapat uang tunai buat bayar utang dan buat nyambung napas operasional. Ini adalah sebuah pertaruhan all in untuk bisa bertahan hidup. Nah, slide ini favorit saya, karena ini ngasih kita konteks industri yang penting banget. Bima itu nggak sendirian, kompetitornya Bata juga ngadepin tekanan yang mirip. Tapi lihat deh, strateginya beda. Bima pilih jual aset untuk coba mempertahankan pabrik, sementara Bata malah pilih tutup pabrik dan beralih ke model outsourcing. Dua pendekatan yang sangat berbeda untuk masalah yang sama. Oke, kita sudah membedah kasus Bima ini dari A sampai Z. Sekarang, bagian terpenting dari sesi kita ini, apa pelajaran yang bisa kita petik dan kita bawa pulang sebagai investor? Mari kita rangkum kerangka berpikirnya. Inilah intisarinya. 4 bendera merah dari kasus Bima yang bisa kalian jadikan toolkit. 1. Jangan terkecoh sama pendapatan. Fokus ke kerugian yang makin bengkak. 2. Gagal bayar utang itu lampu merah. Harus berhenti. 3. Dengarkan dan patuhi peringatan dari bursa. Jangan diabaikan. Dan 4. Selalu lihat gambaran besarnya, yaitu kondisi industrinya. Anggap ini sebagai checklist wajib sebelum kalian investasi di saham manapun. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Peluang atau perangkap? Setelah kita bedah tuntas kasus ini, kalian nggak perlu lagi menebak-nebak. Kalian sekarang punya kerangka berpikir dan tahu persis tanda-tanda bahaya apa yang harus dicari supaya bisa menjawab pertanyaan itu dengan lebih percaya diri.